Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia secara berkelanjutan. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan mencapai 284 juta jiwa pada tahun 2025, kebutuhan protein baik nabati maupun hewani semakin meningkat. Namun, di balik peningkatan produksi pangan, timbul juga permasalahan besar seperti halnya limbah agroindustri. Salah satunya yaitu ampas tahu yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Di Banyumas saja, produksi ampas tahu mencapai 11.843 kg per hari, tetapi belum banyak dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dari tim Lokal Pred yang beranggotakan saya, Saharani Salsabilan Zahwa, Kiki Robianti, Devi Trikusuma Wardani mempersembahkan ide bisnis berjudul Miloka, Strategi Hilirisasi Limbah Agroindustri untuk mewujudkan mie instan sehat dan berkelanjutan dengan pendekatan edukatif dan circular packaging campaign. Limbah ampas tahu masih dibuang atau digunakan secara terbatas, padahal mengandung nutrisi tinggi seperti protein, serat, lemak, kalsium, dan fosfor. Tanpa pemanfaatan baik, ini menjadi pemborosan pangan dan mencemari lingkungan yang bertentangan dengan tujuan SDGs 2030 nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Inilah yang mendorong kami untuk mengubah tantangan menjadi peluang, menciptakan pangan sehat dari limbah yang bernilai ekonomi tinggi, dan mendukung target SDGs nomor 2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan agenda nasional hilirisasi pangan. Hilirisasi tidak hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga soal inklusivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Dengan mengelola limbah ampas tahu menjadi produk jadi bernilai jual tinggi seperti mie sehat, kami mewujudkan hilirisasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan lingkungan. Miloka memiliki kandungan tinggi protein nabati dan serat, serta bebas gluten. Selain itu, indeks glikemiknya rendah, cocok untuk konsumen yang peduli kesehatan, seperti penderita diabetes atau yang sedang menjalani diet. Dengan gizi seimbang dan bahan lokal, Miloka menjadi solusi pangan fungsional yang aman, sehat, dan cocok untuk masyarakat luas. Miloka melakukan edukasi peduli lingkungan kepada konsumen melalui QR Code pada kemasan. Konsumen dapat mengakses konten edukatif seperti asal-usul ampas tahu, dukungan petani lokal, pentingnya menjaga lingkungan, hingga pengenalan kampanye circular packaging, yaitu sebuah gerakan untuk mendorong konsumen mendaur ulang kemasan cup Miloka, yang tujuannya untuk membangun kesadaran tentang daur ulang, mengurangi limbah plastik, dan menciptakan komunitas konsumen yang aktif dalam keberlanjutan. Proses produksi diawali dengan pengumpulan ampas tahu dari mitra produsen petani tahu di Banyumas. Ampas tahu ini kemudian dikeringkan dan juga diproses menjadi bahan baku utama dengan kombinasi tepung moka dan juga tepung tapioka. Setelah melalui proses pencampuran, pencetakan, dan juga pengeringan mie, produk dikemas bersama dengan bumbu pelengkap chili oil dan juga sayuran kering ke dalam cup yang telah didesain dengan QR Code edukatif di sisi luarnya. Strategi pemasaran kami mengacu pada marketing mix 4P, yaitu product, price, place, dan juga promotion. Yang pertama adalah produk. Kami menghadirkan mie sehat inovatif tanpa pengawet, bebas MSG, tinggi protein, tinggi serat, rendah glikemik, dan juga bebas gluten. Terbuat dari ampas tahu yang kami olah kembali dengan bahan pelengkap lainnya. Kedua, yaitu price. Kami memposisikan Miloka dengan harga yang sangat terjangkau dan sesuai dengan kualitas serta manfaat bagi kesehatan tubuh dan keberlanjutan yang ditawarkan. Ketiga adalah price. Miloka memastikan ketersediaan produk di berbagai kanal strategis sehingga mudah ditemukan. Untuk konsumen individu, kami hadirkan di marketplace online terkemuka seperti Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Untuk jangkauan yang lebih luas, kami menjalin kemitraan kuat dengan toko retail, koperasi kampus, sektor horeca, dan juga supermarket produk organik. Keempat adalah promotion. Miloka aktif di media sosial, berkolaborasi dengan influencer lokal untuk memperluas jangkauan, serta meluncurkan kampanye circular packaging yaitu Cup Cycle Challenge yang mengajak konsumen berkreasi dengan kemasan kami, menciptakan user-generated content yang diunggah di Instagram. Kreasi terbaik akan mendapatkan hadiah saldo e-money yang kami undi di tiap bulannya. Ini bukan hanya insentif, tetapi juga edukasi tentang pentingnya daur ulang, kreativitas, dan juga pengurangan limbah. Setiap kemasan dilengkapi dengan QR Code sebagai alat edukasi dan juga storytelling tentang Miloka di website resmi kami. Kami juga memperkuat brand awareness melalui kolaborasi dengan komunitas sehat dan partisipasi dalam event bertema lingkungan dan juga gaya hidup sehat.
Pelanggan utama Miloka adalah masyarakat Indonesia yang berusia 18 hingga 50 tahun, khususnya mereka yang memiliki kesadaran tinggi akan kesehatan dan juga gaya hidup sehat. Mereka adalah konsumen yang mencari alternatif makanan sehat, bebas MSG, rendah glikemik, tinggi protein dan juga serat. Produk kami sangat cocok untuk semi-vegetarian, individu dengan sensitivitas gluten atau mereka yang ingin mengurangi konsumsi makanan olahan tidak sehat. Kami juga menargetkan kaum milenial dan juga Gen Z yang responsif terhadap tren hidup sehat dan produk inovatif. Dengan nilai tambah keberlanjutan dan juga edukasi, Miloka bukan hanya pilihan makanan tetapi juga bagian dari gaya hidup peduli lingkungan dan kesehatan. Untuk keberlanjutan jangka panjang, strategi kami terbagi dalam 2 fase. Pada tahun pertama, kami akan fokus penuh pada peningkatan brand awareness untuk memperkenalkan Miloka secara masif ke pasar. Setelah fondasi merek kuat, di tahun kedua, kami akan berinovasi dengan meluncurkan varian produk baru untuk memenuhi preferensi konsumen yang beragam dan juga memperluas pangsa pasar. Berikut kesimpulan analisis Pesel yang kami lakukan. Miloka sebagai produk makanan bebas gluten memiliki kekuatan dalam memenuhi standar regulasi terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 yang menerapkan regulasi label sehat dan batasan maksimum kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan olahan. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsumsi tinggi, dapat mendukung dalam permintaan terhadap mie instan sehat seperti Miloka. Sebesar 70% konsumen di Indonesia mengutamakan produk wellness dan kesehatan. Tren ini dapat dimanfaatkan melalui program #Upcycle Challenge, QR Storytelling, serta klaim clear terkait bahan dan proses hilirisasi bahan lokal. Selain itu, peningkatan dan tren digitalisasi di Indonesia menjadi peluang bagi Miloka untuk menggunakan QR edukasi yang mendukung engagement, edukasi gizi, dan digital marketing. Hilirisasi limbah organik ampas tahu menjadi produk Miloka juga mendukung SDGs dan tren zero waste yang dapat menarik perhatian konsumen. Didukung dengan kemudahan perizinan dan insentif inovasi pangan, mendorong bisnis Miloka menjadi semakin maju dan berkembang. Kami telah melakukan analisis kelayakan investasi yang menunjukkan bahwa bisnis Miloka memiliki performa kuat dan proyeksi yang sangat menarik. Total modal yang dibutuhkan yaitu sebesar 74.809.250 perak. Modal ini berasal dari dana pribadi sebesar 15% dan modal pinjaman atau investor sebesar 85%. Dengan modal awal tersebut, maka return of investment atau ROI bisnis kami mencapai 29% dan internal rate of return atau IRR sebesar 19%. Hal ini mengindikasikan bahwa bisnis Miloka sangat menguntungkan. Selain itu, bisnis Miloka memiliki periode pengembalian modal atau payback period selama 0,64 tahun. Artinya, modal investasi awal dapat dikembalikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang menandakan bahwa bisnis Miloka memiliki likuiditas yang baik. Perhitungan ini tidak hanya menegaskan bahwa bisnis Miloka menjadi investasi yang layak dan memiliki potensi profitabilitas jangka panjang, tetapi juga mencerminkan model bisnis yang kokoh, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh secara eksponensial di pasar yang terus berkembang.